Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pertumbuhan bakteri. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Putra Ditya Pratama Atta Putra dengan NIM 18048 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan mata kuliah bakteriologi dan mikologi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabusung MSI. Langsung saja saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang pertama adalah nutrisi. Nomor A, nutrisi untuk bakteri diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsinya yang normal, sehingga diketahui beberapa tipe nutrisi bakteri seperti autotrof, heterotrof, fotoautotrof, dan kemoautotrof. Yang B, kebutuhan nitrogen untuk bakteri. Nah, beberapa tipe bakteri menggunakan senyawa nitrogen anorganik dan yang lain membutuhkan nitrogen organik. Nomor C, kebutuhan belerang atau sulfur dan fosfor untuk bakteri berasal dari senyawa sulfur organik, sedangkan fosfor diberikan sebagai fosfat, yaitu garam-garam fosfat. Next. Nah, selanjutnya nomor D, kebutuhan beberapa unsur logam, natrium, kalium, kalsium, magnesium, mangan, besi, seng, tembaga, dan kobalt untuk pertumbuhan yang normal. Jumlah yang dibutuhkan amat kecil dalam ppm. Nomor E, kebutuhan akan vitamin. Beberapa bakteri mampu memenuhi kebutuhan vitaminnya dari senyawa-senyawa lain di dalam medium atau media. Nomor F, kebutuhan air untuk fungsi metabolik dan pertumbuhannya. Next. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis bakteri. Ada bakteri, yang pertama ada bakteri autotrof. Berasal dari bahasa Yunani yaitu auto yang berarti diri dan tropos berarti memakan. Bakteri autotrof adalah bakteri yang mampu membuat makanannya sendiri. Bakteri autotrof dibedakan dalam dua kelompok berdasarkan asal energi untuk mensintesis makanannya, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Yang pertama adalah bakteri fotoautotrof. Nah, bakteri ini adalah bakteri yang menggunakan energi cahaya matahari untuk membuat makanannya. Nah, jenis pigmen bakteri autotrof utama adalah klorofil dan karoten. Nah, contohnya adalah Cyotis sp, bakteri yang memperoleh makanannya melalui proses fotosintesis. Bakteri kemoautotrof. Bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang menggunakan energi kimia untuk mensintesis makanannya. Energi kimia yang diperoleh dari proses oksidasi senyawa anorganik, contohnya Nitrosomonas dan Nitrococcus atau bakteri nitrit yang mengoksidasi senyawa amonia menjadi ion nitrit. Nitrobakter atau bakteri nitrat mengoksidasi ion nitrit menjadi ion nitrat Gallionella atau bakteri besi, mengoksidasi ion ferro menjadi ion feri. Hydrogenobacter atau bakteri hidrogen yang mengoksidasi gas hidrogen menjadi air. Selanjutnya adalah bakteri heterotrof. Berasal dari bahasa Yunani, hetero berarti yang lain, tropos berarti memakan. Jadi artinya adalah bakteri yang memakanannya berupa senyawa organik dari organisme lain. Bakteri heterotrof terbagi menjadi bakteri saprofit dan bakteri parasit. Bakteri saprofit adalah bakteri yang memperoleh makanan dari sisa-sisa organisme atau produk organisme lain. Sisa-sisa organisme misalnya daun yang gugur dan kotoran hewan, sedangkan organisme misalnya susu dan daging. Sisa organisme atau produk organisme yang mengandung bakteri akan mengalami proses penguraian. Selanjutnya adalah bakteri parasit. Adalah bakteri yang memperoleh makanan dari inangnya. Inang tempat hidup bakteri adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan kebutuhan oksigen untuk merombak makanannya, agar memperoleh energi, bakteri dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Yang pertama ada bakteri aerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk memperoleh energi. Contohnya Nitrosomonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Selain itu ada bakteri anaerob. Bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk memperoleh energinya. Energi diperoleh dari proses perombakan senyawa organik tanpa menggunakan oksigen yang disebut fermentasi. Bakteri anaerob dibedakan menjadi anaerob obligat dan anaerob
fakultatif. Bakteri anaerob obligat hanya dapat hidup jika tidak ada oksigen. Oksigen merupakan racun. Contoh, bakteri belerang, bakteri metana atau Methanobacterium, Micrococcus denitrificans, Clostridium botulinum, dan Clostridium tetani. Selanjutnya adalah bakteri fakultatif. Nah, bakteri fakultatif ini dapat hidup jika ada ataupun tidak ada oksigen. Nah, contohnya sendiri E. coli dan Lactobacillus. Yang kedua adalah media pertumbuhan bakteri. Untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan mikroba diperlukan suatu substansi yang disebut dengan media. Media dapat dibuat dari bahan alam seperti toge, kentang, wortel, daging, telur, susu, ataupun dari bahan-bahan buatan yaitu senyawa kimia organik ataupun kimia anorganik. Nah, syarat dari sebuah media yang pertama adalah mengandung semua unsur hara yang diperlukan. Yang kedua, memenuhi semua faktor yang dibutuhkan oleh mikroba seperti pH. Yang ketiga, harus dalam keadaan steril. Nah, bentuk susunan dan sifat media. Bentuk media ditentukan oleh ada tidaknya penambahan zat pemadat seperti agar, gelatin, dan sebagainya. Media dikenal dengan 3 bentuk media. Yang pertama ada media cair, media padat, dan media semi padat atau media semi cair. Media cair atau kaldu cair tidak ditambahkan zat pemadat dipergunakan untuk bakteri atau ragi. Yang kedua adalah media padat. Menggunakan agar merupakan media umum yang dipergunakan untuk pertumbuhan bakteri heterotroph, ragi, dan jamur. Kemudian yang terakhir adalah media semi padat atau semi cair. Nah, penambahan zat padat 50% dipergunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air, anaerobik dan fakultatif. Kemudian susunan media. Mengandung air, protein, asam amino, energi, dan vitamin dapat berbentuk 1. Media alami, disusun oleh berbagai bahan alami seperti kentang, daging, susu, telur, dan lain-lain. Kemudian media sintetik, disusun oleh senyawa kimia. Dan yang terakhir adalah media sintetis, semi sintetis, atau media yang disusun berdasarkan campuran bahan alami dan bahan sintetis. Kemudian yang terakhir adalah sifat media. Tujuan lain penggunaan media yaitu untuk isolasi, seleksi, evaluasi, dan diferensiasi biakan yang didapat. Artinya penggunaan zat tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan. Setiap media mempunyai sifat atau spesifikasi tersendiri sesuai dengan maksudnya. Pembagian media berdasarkan sifat yaitu yang pertama media umum, media penganyar, media selektif, media diferensial, media penguji, dan media perhitungan. Baik, yang pertama adalah media umum. Media umum digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan biakan satu atau lebih kelompok mikroba secara umum, seperti agar, kaldu nutrisi untuk bakteri, agar kentang, dextrosa untuk jamur. Yang kedua adalah media penganyar. Media penganyar digunakan dengan maksud memberikan kesempatan terhadap suatu jenis atau kelompok mikroba untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dari jenis atau kelompok lainnya yang sama-sama berada dalam satu bahan. Misalnya, untuk memisahkan bakteri penyebab tifus dari feses manusia. Yang ketiga adalah media selektif. Media selektif biasanya media yang hanya dapat ditumbuhi oleh suatu atau lebih jenis mikroba tertentu, tapi akan menghambat atau mematikan untuk jenis-jenis lainnya. Contohnya adalah Salmonella shigella. Baik, yang selanjutnya adalah media diferensial, yaitu media yang dipergunakan untuk menumbuhkan mikroba tertentu serta penentuan sifat-sifat seperti media agar darah yang dipergunakan untuk pertumbuhan bakteri hemolitik sehingga bakteri non-hemolitik tidak dapat tumbuh atau terhambat. Yang selanjutnya adalah media penguji, yaitu media yang dipergunakan untuk pengujian senyawa atau benda tertentu dengan bantuan mikroba. Misalnya, media pengujian vitamin, asam amino, antibiotika, residu pestisida. Nah, media ini mengandung senyawa dasar untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba. Juga ditambahkan sejumlah senyawa tertentu yang akan diuji. Nah, yang terakhir adalah media perhitungan. Nah, biasanya media ini dipergunakan untuk menghitung jumlah mikroba pada suatu bahan. Media ini dapat berbentuk media umum, media selektif, media diferensial, atau media penguji. Kondisi fisik.
Kondisi fisik dibagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama adalah suhu. Nah, proses pertumbuhan tergantung pada reaksi kimia dan laju reaksi kimia yang dipengaruhi oleh suhu, sehingga pertumbuhan bakteri sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, berdasarkan suhu, bakteri dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya klorofil, bakteri yang tumbuh pada suhu 0-30 derajat Celcius. Yang kedua adalah mesofil, merupakan bakteri yang tumbuh pada suhu 25-40 derajat Celcius. Kemudian ada termofil, yaitu bakteri yang tumbuh di atas 50 derajat Celcius. Baik, yang kedua adalah oksigen, di mana gas utama yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ialah oksigen dan karbon dioksida. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah aerobik, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen. Yang kedua ada anaerobik, yaitu bakteri yang dapat tumbuh tanpa oksigen. Yang ketiga anaerobik fakultatif, yaitu bakteri yang dapat tumbuh pada keadaan aerob maupun anaerob. Yang keempat adalah mikroakrofilik, yaitu bakteri yang dapat tumbuh baik bila ada oksigen bebas dalam jumlah kecil. Yang kelima ada kapnofilik, yaitu bakteri yang membutuhkan karbon dioksida. Yang terakhir adalah pH. Untuk pertumbuhan bakteri membutuhkan pH optimum terletak antara 6,5 sampai 7,5. Tetapi ada beberapa bakteri yang dapat tumbuh pada pH rendah atau tumbuh pada pH tinggi atau basal. Kondisi fisik perlu dipertimbangkan di dalam penyediaan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. Pada kondisi lain, yaitu pada konsentrasi garam tinggi dikenal dengan bakteri halofilik, yaitu bakteri yang dapat hidup pada air asin di air laut. Kemudian mikroorganisme yang membutuhkan konsentrasi garam tinggi untuk pertumbuhannya disebut halofilik obligat. Bakteri dapat tumbuh pada keadaan tanpa garam maupun mengandung garam disebut halofilik fakultatif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekiranya mohon maaf. Saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua.